Didampingi pengacara kondang PHPPWI, Wilson Lalengke penuhi undangan klarifikasi Krimsus Polda Metro Jaya. Jakarta, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI, Wilson Lalengke mendatangi Krimsus Polda Metro Jaya, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke didampingi tim penasehat hukum PHPPWI, dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait laporan polisi nomor LP-B-285-5-2024, atas nama pelapor mantan Ketum Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Hendrik C. H. Bangun, tertanggal 22 Mei tahun 2024. Wilson Lalengke tiba di gedung Krimsus Polda Metro Jaya sekira jam 10.20 waktu Indonesia bagian Barat, dan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya datang ke Polda Metro Jaya bukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik, tapi justru ingin memberikan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang dilakukan Hendrik C. H. Bangun dan kawan-kawan. Saya hendak buktikan bahwa konten YouTube yang dipersoalkan oleh pelapor adalah fakta, makanya saya belum perlu memberikan keterangan sebelum dibuktikan bahwa laporan kami di KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan berbagai lembaga penegak hukum lainnya tentang kebenarannya, ungkap alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 ini. Berbagai dokumen dan data yang disampaikan ke Krimsus Polda Metro Jaya oleh Wilson Lalengke hari ini melalui tim pengacaranya, antara lain berkas laporan dugaan korupsi suap dana hibah BUMN ke KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, slip bukti setoran pengembalian dana hibah, kwitansi penerimaan cashback dana hibah BUMN ke pegawai BUMN yang diklaim tidak pernah diterima oleh jajaran Forum Humas BUMN, laporan polisi ke Bareskrim Polri atas nama terlapor Hendrik C. H. Bangun oleh pelapor pengurus pusat PWI, Helmi Burman, dan setumpuk berkas bukti lainnya. Tokoh pers nasional itu juga telah menyampaikan ke penyidik yang menangani laporan itu tentang pesan elektronik dari penyidik di Tipikor Bareskrim Polri, AKBP Hayusami, SIK, MIK, yang menyatakan bahwa Bareskrim Polri menemukan penyimpangan penggunaan dana hibah BUMN oleh Hendrik C. H. Bangun dan kawan-kawan. Terhadap laporan PWI tersebut sudah dilakukan pull bucket dan diperoleh informasi bahwa sudah dilakukan audit internal independen terkait penggunaan dana hibah BUMN, red tersebut di atas, dengan hasil, memang terdapat penyimpangan dan diputuskan terhadap pihak oknum internal yang telah menerima dana tersebut untuk mengembalikan uang tersebut kepada PWI. Demikian pesan WhatsApp AKBP Hayusami kepada Wilson Lalengke. Pada kesempatan yang sama para pengacara PPWI nasional yang mendampingi Wilson Lalengke, yang terdiri atas Advokat Dolfi Rompas SSOS, SH, MH, Advokat Alfansari, SH, MH, MM, dan Advokat Ujang Kosasi, SH, menjelaskan alasan dan dasar hukum mengapa pihaknya menolak kliennya dimintai klarifikasi. Kami menjelaskan kepada penyidik bahwa klien kami belum perlu dimintai keterangan, karena jelas ada SKB 3 Lembaga Polri, Kejagung, Kemenkominfo, Red tentang implementasi Undang-Undang ITE yang harus dipedomani oleh penyidik dalam memproses laporan terkait delik pelanggaran ITE, jelas Koordinator Tim PHPPWI, Advokat Dolfi Rompas. Sejalan dengan Dolfi Rompas, Advokat Ujang Kosasi menambahkan bahwa penyidik seharusnya cermat dan mendalami terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, dan tidak semestinya langsung mengirim surat panggilan terhadap terlapor dalam perkara ini. Karena selain ada SKB Undang-Undang ITE, ada juga Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini harus dipahami oleh penyidik. Wilson Lalengke sedang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan Hendrik C. H. Bangun dan kawan-kawan, dan telah mengadukannya ke KPK. Kok malah dapat panggilan polisi sebagai terlapor. Seharusnya Wilson Lalengke mendapat penghargaan dari pemerintah, tegas advokat asal Banten ini dengan mimik heran. Masih dalam keterangannya, Ujang Kosasi menyampaikan bahwa tim PHPPWI akan mengawal terus kasus ini. Bila dipaksakan oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, maka ini akan jadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya, sebutnya. Pada kesempatan mendatangi Polda Metro Jaya, sejumlah anggota PPWI juga hadir menemani ketua umumnya,
antara lain dari PPWI Karawang, PPWI Bekasi, PPWI Tangerang, PPWI DKI Jakarta, dan PPWI Pandeglang. Dalam menghadapi perkara ini, Dewan Pengurus Nasional PPWI menurunkan 11 orang pengacara dari Divisi Hukum dan Advokasi Organisasi Pewarta Warga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17, November tahun 2024 mendatang. Sumber Tim Red DPN PPWI Nasional. Pak Dolvi, hari ini bagaimana Pak Dolvi? Ya, hari ini pertama-tama tentunya kami mewakili Pak Wilson Lengkei, kuasa hukum dari PPWI, bersama saya Dr. Opas, ada Ujang Kosasi, Pak Afan. Ya, kami datang saat ini berdasarkan panggilan dari Direktur Kriminal Khusus ya Polda Metro Jaya di Unit 4 Subdit 3 Sumdaling. Dan tentunya perlu kami sampaikan bahwa klien kami Pak Wilson ya hari ini datang bersama-sama kami. Beliau tentunya sebagai warga negara yang baik ya, datang berdasarkan panggilan ya, hadir di sini memiliki itikat baik ya untuk mengikuti prosedur ya, prosedur yang disampaikan melalui surat panggilan. Namun ada hal yang tentunya menurut pertimbangan hukum daripada tim kuasa hukum ya, di mana beliau klien kami Pak Wilson sudah menyampaikan tidak saat ini ya tidak akan memberikan keterangan apapun dalam panggilan klarifikasi pada hari ini ya. Sehingga kami tadi juga ya bertemu dengan penyidik ya, walaupun Pak Wilson tadi tidak sempat bertemu ya, namun kami mewakili beliau untuk jumpa dengan penyidik ya di Unit 4 Subdit 3 Sumdaling ya, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kami tadi menyampaikan pendapat hukum kami dengan disertai oleh bukti-bukti juga tadi ya, ada bukti-bukti ya, bukti-bukti yang cukup tadi, di mana alasan kami ya kenapa klien kami saat ini belum bersedia, bukan tidak bersedia tapi belum bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, karena seharusnya ada hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyidik Unit 4 Subdit 3 ya Sumdaling, di mana jelas sekali ya, di mana klien kami diadukan terkait dengan pasal 27A Undang-Undang ITE ya. Nah, di dalam aduan tersebut mungkin penyidik tidak mengetahui bahwa terkait dengan aduan tersebut ada aduan lain di beberapa penegak hukum baik itu di Mabes Polri ya, di KPK maupun di Kejaksaan Agung, terkait dengan si pengadu, si pelapor ya, di mana laporan yang disampaikan atau yang diadukan di Mabes Polri dan di KPK maupun di Kejagung itu laporan yang dimana ada dugaan ya, dugaan terjadi tindak pidana suap dan korupsi ya, gitu ya. Itu jadi dengan adanya peristiwa tadi itu atau ada aduan lain pada penegak hukum, beberapa penegak hukum tadi yang kami sudah sampaikan, sehingga kami menyampaikan kepada penyidik Unit 3 ya, Unit 4 ya Subdit 3 Sumdaling ini, bahwa ini tidak artinya jangan dulu diproses lanjut terhadap aduan kepada klien kami. Kenapa? Karena ada yang namanya SKB Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, dulu pasal 27 ayat 3 yang sekarang sudah dirubah dengan pasal 27A ya, nomor 1 tahun 2024. Apa isi daripada SKB tersebut? Ya, apa isinya? Ya, di sini disebutkan bahwa jika ada muatan atau konten ya tersebut berupa penilaian, ya, penilaian, pendapat atau hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik. Jadi bukan termasuk delik pencemaran. Kan yang disampaikan ini adalah merupakan bagian dari pendapat, penilaian dan evaluasi. Ada bukti-bukti
ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, dalam fakta yang dituduhkan, ya, dalam fakta yang dituduhkan kepada klien kami, itu merupakan perbuatan yang sedang dalam proses juga, ya. Jadi dalam konten, ya, yang disebutkan oleh klien kami itu masih dalam proses hukum, ya, proses hukum, sehingga, ya, fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27A. Itu. Jadi tunggu dulu. Ini kan lagi ada dalam proses hukum di Mabes Polri, ya, di KPK maupun di Kejaksaan Agung, ya. Sehingga itu dulu diproses. Bukan langsung artinya memproses aduan terhadap klien kami Pak Lisona Lengke. Jadi itu. Jadi mohon agar supaya penegak hukum bersabar dulu, ya, penegak hukum khususnya di Polda Metro Jaya, khususnya di unit 4 subdit 3, ya, Sundaling, mohon bersabar dulu sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri, ya, maupun di KPK atau di Kejaksaan Agung. Itu. Jadi kami hanya mengikuti berdasarkan aturan hukum yang benar saja. Itu kan ada SKB, ya, SKB Undang-Undang ITE. Mohon itu dihormati juga oleh penegak hukum, ya kan? Ya kalau itu sudah tidak dihormati, ya mau bagaimana lagi kita ini, ya kan? Ya, itu. Jadi ya mohon agar supaya ini diketahui, ya, bahwa untuk klien kami memang saat ini seharusnya selayaknya ya belum layak untuk dilanjutkan proses aduannya menurut pendapat kami. Dan ada tambahan? Pak Ujang? Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan aja, ya, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dolfi, ya, terkait hari ini Pak Wilson sebagai warga yang baik sudah hadir, ya, di Krimsus, ya. Namun ada hal-hal yang disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum agar disampaikan kepada penyidik berikut dengan bukti-bukti atau berkas-berkas yang sudah dilengkapi oleh kami, ya.